Oke, jadi saya tekankan bahwa untuk yang logam alkali disebutkan ini adalah untuk logam alkali saja. Jadi alkali tanah tidak. Jadi misalnya CaCO3 kan dia mengendap. Ya. Kemudian kalau CaO2 kali juga dia mengendap. Kalau logam alkali ya di LiNaK-RbCs itu semuanya larut. Ya. Kemudian kalau misalnya tadi soal ini, kalau dia membentuk endapan, penyusun endapannya ini sudah dibahas tadi ya di video sebelumnya. Penyusun endapannya itu adalah net ioniknya, ya seperti ini net ioniknya. Jadi kalau dia semua mengendap berarti penyusunnya semua sebagai net ioniknya. Nah kalau misalnya semuanya larut, jadi kemungkinan dia tidak membentuk reaksi pengendapan. Jadi dia bereaksi tapi tidak memiliki net ionik. Jadi semua mungkin dilihat dari perubahan warna atau perubahan suhu gitu ya. Atau ada gelembung, tapi sini nggak akan ada gelembung gas ya. Kemungkinan di antara dua itu. Dia tetap bereaksi. Nah ini coba yang mana jawabannya? Ba2+, penyusunnya adalah BaSO4, berarti yang mengendap berarti BaSO4 ya, berarti Ba2+ dan SO4 2- ya, jadi BaSO4 ya. Jawabannya yang A, karena ini garam-garam yang terlarut sempurna. Garam asam, garam basa itu semua larut sempurna. Oke, coba ini. Nah, biasanya maupun di kuis itu kalau soal pertama saya tulis senyawanya. Kalau dia jawaban singkat ya, kationnya sama anionnya, dia larut atau tidak. Nah, kita lihat di sini Ag2SO4 namanya apa? Perak 1 sulfat atau perak sulfat, kationnya adalah Ag+. Dia tidak larut. Kemudian timbal karbonat, timbal 2 karbonat. Nah, ini CO32- sebagai anionnya, senyawanya adalah PbCO3. Tidak larut? Larut? Tidak larut juga ya, karena karbonat dia tidak larut. H+ kationnya, berarti itu adalah senyawa yang larut dalam air, kation berbentuk H+. Dia larut, namanya adalah asam bromid, anionnya BrO2. AlOH 3 kali, namanya adalah aluminium hidroksida, anionnya adalah OH-, kationnya Al3+. Larut? Tidak larut ya, semua basa tidak larut kecuali golongan alkali dan Ba, unsur Ba2+. Kemudian timbal 2 bromida, Br- anionnya, kationnya adalah Pb2+, tidak larut karena Pb Ag Hg2+ ya tidak larut dengan halida PbBr2. Kemudian aluminium fosfat, kationnya Al3+, senyawanya Lpo4, tidak larut. Fosfat tidak larut ya, kecuali dengan golongan alkali dan amonium, ion amonium. Barium hidroksida, OH-, anionnya, kationnya adalah Ba2+. Senyawanya adalah BaOH 2 kali, larut. Hg2+I-, jadi Hg2 namanya merkuri 1 iodida, karena ada Hg2+ itu merkuri 2 ya, itu tidak larut. Zinc sulfida, berarti Zn2+, S adalah 2- ya, jadi ZnS tidak larut. Gasnya sulfida tidak larut semuanya kecuali dengan logam alkali dan NH4+ atau ion amonium. Kemudian ini apakah dia membentuk endapan atau tidak? K2SO3 dengan BaNO3 2 kali, ini sama halnya dengan SO4 ya. Dia membentuk endapan. Ya, dia membentuk endapan. Sama pengukurnya seperti ini, kemudian ioniknya seperti ini. Ya, yang menjadi ion penontonnya adalah K+ dan NO3-. Oke. Nah, ini yang mengenai persamaan ionik asam basa. Nah, kalau asam basa itu bisa dari asam kuat dengan basa kuat,
Ya, yang pas kalau reaksi penetralan asam kuat dan basa kuat jadi garam dan air, pasti net ioniknya tadi H+ OH- dan H2O. Ya. Kalau yang kedua asam kuat dengan basa tidak larut, dia akan menjadi garam dan air, sama juga asam basa menjadi garam dan air reaksi penetralan. Tapi net ioniknya di sini anion dari asamnya akan menjadi ion spektator. Ya. Kemudian H+-nya di sini, kemudian kation dari senyawa basa yang tidak larut ini menjadi produknya dan air dari garamnya. Itu yang kedua. Ketiga, kalau dia menjadi air, airnya tidak terurai sempurna. Kemudian kalau ada asam lemah dengan basa kuat, asam lemahnya tidak bisa terurai dengan sempurna. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ada gas, kalau dia menghasilkan gas, misalnya CO2 dan H2O, CO2-nya tetap ditulis untuk sebagai persamaan net ionik. Jadi yang bisa terurai sempurna menjadi ionnya adalah elektrolit kuat, ya, yang terurai sempurna 100%. Contohnya asam kuat basa kuat tadi ya. Nah, ini contohnya polanya jadi sama, jadi AlOH 3 kali tambah 3H+, jadi Al3+ dan H2O, 3H2O. Sama halnya dengan yang SROH 2 kali tambah 2H+, SR2+ dan H2O. MgOH 2 kali juga sama, tambah 2H+, Mg2+ dan 2H2O. Ini semua dari penyetaraan reaksi molekulernya, kemudian menjadi penyetaraan reaksi ionnya, dan menjadi net ioniknya. Tapi polanya mirip, ya. Dengan menggunakan asam kuat, kebanyakan dia dia meninggalkan H+ di sini, kemudian meninggalkan ion dari kation dari senyawa basanya dan air. Kemudian ini senyawa garam direaksikan dengan basa, dia menjadi endapan AlOH 3 kali. Nah, NaNO3. Ini net ioniknya adalah pembentukan AlOH 3 kali, ya. Dan spektatornya adalah Na dan NO3. Ini kalau kita tentukan net ionik dalam reaksi-reaksi berikut, ya. Kita lihat COOH 2 kali tambah HNO2. Jadi COOH 2 kali plus 2H+ dan CO2 plus dan tambah 2H2O, sama ya. Karena C kali hidroksida semua mengendap. Jadi kalau ditambahkan asam, dia akan terurai. Jadi CO2 plus dan 2H2O. KCHO2 ini senyawa asam format ya. Garamnya bisa terurai, tapi dia akan menjadi asam lemah, HCO2, ya, kemudian tambah KCl. Jadi ion spektatornya ada K dan Cl. COCO3 itu mengendap ya kalau dengan HCl. Nah, tapi dia akan menjadi CO2+, tapi pas H dengan CO3 menjadi H2CO3, dia akan terurai menjadi H2O dan CO2. Ini tidak terurai ya. Tidak terurai menjadi ion-ionnya. Ya. Ini bisa juga misalnya CuSO3. SO3 kalau ketemu dengan H, dia akan menjadi H2O dan SO2, gitu ya. Nah, untuk senyawa sekarang reaksi untuk senyawa yang berasal dari reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu ada reaksi reduksi dan oksidasi. Penyetaraan senyawa ini misalnya biasanya kita langsung ya, ini 2 biar setara, ini 2 kan. Nah, tapi kalau reaksi redoks itu pasti reaksinya ada perubahan bilangan oksidasi. Ya, kita tahu atom netral atau unsur netral, unsur bebas ini 0 ya. Biloxnya. Mg ini plus 2, O ini minus 2. Ini dia bisa mengalami oksidasi. Salah ini. Ini reduksi. Ya. O-nya mengalami reduksi. Kemudian Mg-nya mengalami oksidasi ya. Jadi reaksi redoks sendiri itu mengalami 2 reaksi, yaitu reduksi dan oksidasi dalam satu tahap reaksinya. Ada reduksi dan oksidasi. Nah, ada perubahan biloks. Kalau reduksi ada pengurangan biloks, kalau oksidasi ada pertambahan biloks ya. Bilangan oksidasi. Bagaimana menyetarakannya? Jadi menyetarakannya seperti ini. Anda mau tahu spesies yang mengalami oksidasi mana, yang mengalami reduksi mana. Tulis
yang mengalami oksidasi, kemudian yang mengalami reduksi. Nah ini kan Mg tambah Mg2 plus ya, biar sama muatannya, ini 0 kan muatannya, di sini 2 plus tambah 2 elektron biar sama, ini 0 ini 0. Oke. Kemudian yang ini O2 kan kita mau jadi O2 minus kan kali 2. Kenapa? Karena di sini atomnya ada 2. 2 kali min 2 adalah min 4. Sini min 4, ini 0, berarti harus tambahkan 4 elektron. Ini muatan tidak bermuatan kan? Ini muatannya minus 4. Ini biar sama, ini 4 elektron, 4 di minus 4 juga harus seperti ini sama muatannya ya. Nah setelah itu baru kalikan, hilangkan elektronnya. Ini saya kalikan 2, nanti ini harus kali 2 ya. Nah jadi ini harus dikali 2. Jadi ini dikali 2, ini dikali 1, jadinya gimana? Jadinya ini 2, ini 2 ya, sama yang ini 4 elektron, seperti itu. Kemudian elektronnya saya hilangkan, jadinya adalah Mg tambah O2 menjadi MgO, bisa kan? 2 MgO. Ya kan Mg2 plus tambah O2 min kan MgO ya. Jadi ini jadi O2. Seperti itu. Nah, nanti menyetarakan reaksinya seperti ini untuk redoks. Ada reduksi, ada oksidasi, samakan dulu muatannya, kemudian kalikan untuk menghilangkan elektronnya, sehingga Anda dapat reaksi total. Seperti ini tadi ya, kita tulis. Yang mengalami oksidasi adalah Mg, yang mengalami reduksi adalah O2-nya ya. Sehingga kita dapat elektronnya seperti ini, kita hapus elektronnya sehingga dapat reaksi penyetaraan reaksi redoks yang setara. Jadi bisa aja pertanyaannya adalah berapa elektron di Mg misalnya, 2 kan? Berapa elektron di O? 4 ya. Gimana menyetarakannya ya, tinggal dikalikan 2, ini dikali 1. Secara visual kita bisa lihat suatu reaksi redoks. Contoh yang paling sederhana adalah reaksi korosi ya. Kemudian ada yang ini misalnya, ada kita celupkan larutan CuSO4, celupkan larutan logam seng ya dalam CuSO4. Lama kelamaan seng itu akan teroksidasi menjadi Zn2+. Dan Cu2 plusnya akan mengendap menjadi Cu. Nah, kalau kita lihat di sini larutannya yang awalnya biru CuSO4 menjadi larutan bening ZnSO4, dan Cu-nya akan mengendap ya, Zn-nya akan teroksidasi menjadi Zn2+. Seperti itu. Di reaksi sebenarnya adalah ini, Zn tambah CuSO4 menjadi ZnSO4 dan Cu. Nah kalau kita lihat di sini SO4 2- ada SO4 2-, kalau dia mengion kan terus jadi Cu2+ dan SO4 2-, ini Zn2+ dan SO4 2-. Keduanya ada di sisi kanan dan kiri. Saya bisa bilang SO4 2- ini adalah ion spektator. Nah di sini muatannya 0, Zn di sini 2+, dia teroksidasi. Cu di sini +2, di sini 0, dia Cu-nya tereduksi. Nah, kalau mau diikutkan SO4-nya, Anda hitung saja biloks masing-masing. Ini biloksnya berapa O? O kan kita tahu muatannya, biloks sesuai muatannya, minus 2 kali 4, minus 8. Cu plus 2, berarti sisa 6 ya, jadi ini plus 6. Ya kan? Plus 8, minus 8, plus 2, kan totalnya tidak bermuatan, jadi dia plus 6. Ya, Zn juga di sini plus 6. Jadi tidak ada perubahan biloks di SO4. Jadi dia spektator. Dan Zn Cu ini ada perubahan biloks. Pokoknya reaksi mengalami perubahan biloks itu pasti reaksi redoks. Selain itu pasti masuk ke asam basa, pengendapan segala macam ya. Bisa masuk pengendapan dan asam basa.
Jadi yang mengalami reduksi kita sebut oksidator, yang mengalami oksidasi sebut reduktor ya. Kawat tembaga bereaksi dengan perak nitrat membentuk logam perak, zat mana yang bertindak sebagai oksidator. Kawat tembaga Cu bereaksi dengan AgNO3 membentuk logam perak, membentuk Ag, dan CuNO3 dua kali ya. Nah, kalau penyetaraan reaksi redoksnya seperti ini. Kita lihat di sini NO3 sebagai ion spektator ya. Kalau kita lihat Cu-nya adalah Cu2+ plus 2 elektron ya. Kemudian Ag plus dan menjadi Ag plus 1 elektron. Kenapa ini 2 plus Cu kan? Jadi Cu2 plus 2 elektron. UR muatannya 0, sini juga muatannya 0. Ini Ag plus elektron ya. Ini 0, ini juga 0 kan ya. Berarti ini biasanya ini dikali 2 sehingga kita bisa dapat penyetarannya dikali 2 untuk di Ag ya. Ag tereduksi, jadi Ag adalah oksidator. Ya. Ini dikali 2, dikali 2, dikali 2, elektron dicoret, Anda dapat reaksi ini. Dan ion spektatornya bisa masuk ke sini, NO3 ya. Bisa bergabung. Nah, bilangan oksidasi sebenarnya adalah suatu atom atau molekul yang menjadi bermuatan ketika terjadi transfer elektron. Unsur bebas biasanya memiliki bilox 0. Ya, solid, gas, O2 yang punya unsur bebas itu semua 0. Kemudian ion monoatomik bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion. Jadi golongan 1A plus 1, golongan 2 plus 2, kemudian O minus 2, Fe di sini plus 3 gitu ya. Kemudian bilox oksigen biasanya minus 2. Oksigen kita tahu minus 2, tapi kalau di hidrogen peroksida, di hidrogen dioksida atau di O22 minus, bilox oksigennya minus 1 ya. Kemudian bilox hidrogen kalau misalnya dia bersama dengan senyawa logam kan jadi hidrida ya, minus 1. Ini dia minus 1. Logam alkali biloxnya plus 1, alkali tanah biloxnya plus 2, dan fluor itu selalu minus 1. Yang ini selalu, oksigen juga selalu minus 2, tapi kecuali H2O2 dengan O22 minus, dia minus 1. Dan jumlah bilox dari semua atom pada suatu molekul atau ion setara dengan muatan pada muatan atau ion tersebut. Jadi misalnya HCO3, H2CO3 muatannya 0 kan, muatan totalnya. Kalau HCO3 minus, muatannya minus 1, jadi setara dengan muatan pada suatu molekulnya. Ya, jumlah ionnya juga setara ya. Bilangan oksidasi tidak harus bilangan bulat. Nah, ini untuk yang O2 minus, kalau ada senyawa O2 minus, dia minus setengah. Nah, ini tadi HCO3 minus, muatan totalnya minus 1 kan. Oh, kita tahu minus 2 kali 3 berarti minus 6. Plus 1 jadi minus 5. Untuk jadi minus 1 jadi C-nya adalah plus 4. Seperti itu. Nah, ini oxidation number element in their compounds yang biasanya tetap adalah golongan 1A, kecuali H hidrogen ada plus 1 minus 1, golongan 2A, kemudian fluor. Yang lainnya bisa beragam. Yang pasti kita tahunya golongan 1A, 2A, dan fluor. Oksigen juga minus 2 ya, misalnya sama. Nah, contoh, berapakah bilox NaIO3 di sini? Nah, bilox Na plus 1, golongan 1A ya. Kemudian minus 2 untuk O, berarti kali 3 minus 6. Berarti totalnya adalah 0, Na plus 1, kita dapatkan I-nya adalah plus 5. F, IF7, F kita tahu selalu minus 1, kali 7, minus 7, tambah I, totalnya ada 0, I-nya adalah plus 7. Nah, ini yang kadang salah Anda menemukan biloxnya kalau CR-nya ada 2 di sini. Kita tahu totalnya 0, O di sini minus 2 kali 7, minus 14, tambah 2, K kan plus 1, tambah 2, minus 12. Jadi CR-nya adalah masih minus 12. Jadi CR-nya adalah plus 12 ya. Untuk 2 CR, untuk 1 CR-nya adalah plus 6. Seperti itu ya. Nah, coba Anda untuk
Tentukan manakah reaksi reduksi oksidasi dari reaksi berikut. Nah, kalau ini tentukan biloxnya. Ini dulu deh, tentukan biloxnya. Kalau CR dari CR2O7 2- berapa? Ini totalnya minus 2, ini minus 14, jadi plus 12, jadi plus 6. S minus O-nya minus 2 kali 3 minus 6, plus 2 untuk 1S jadi plus 4. MnO4 minus 2 kali 4 minus 8, totalnya minus 1, jadi plus 7. Dan P ini O-nya minus 2 kali 4 minus 8 tambah 1 plus jadi kan totalnya minus 2. Minus 8 plus 1 berarti minus 7. Kemudian biar totalnya 2 jadi P-nya adalah plus 5. Ya. Nah, untuk yang ini Anda bisa setarakan sendiri. Jadi jawabannya adalah untuk yang reduksi yang mana? Reduksi adalah NO3 di sini adalah ion spektator. Yang reduksi adalah Fe3+. Ya. Plus 3 elektron. Ini menjadi Fe. Bentar ya. Kemudian untuk oksidasi apa? Cu menjadi Cu12. Nah, biar muatannya sama, ini 0, ini 2, biar sama, ini ditambah 2 sehingga biar sama elektronnya kita kalikan ini 2, ini kita kalikan 3 ya, sehingga kita dapat berapa? Ini jadinya 2. Ups, saya hapus dulu. Ini jadinya 2, ini jadinya 6. Ini jadinya 6. Ini jadinya 2. Ini jadinya 6. Ini jadinya 3. Ini 3. Ya. Dan ini kita coret. Seret. Sehingga akan dapat 2 Fe 3+ tambah 3Cu menghasilkan 3Cu2+ dan 2 Fe. Oke. Ya, jadilah ion spektatornya bisa ikut, dia bisa ke sini. Jadi ini 3, sini 2, sini 3, sini 2. Ya, seperti itu reaksinya. Oke, jenis-jenis reaksi redoks ini nggak usah dihafal, tapi yang jelas Anda bisa menentukan apakah dia ada perubahan biloks atau tidak. Kalau dia ada perubahan biloks, baik itu penggabungan atau penguraian atau ada penggantian tunggal, apapun yang bisa ada perubahan biloksnya, itu berarti reaksi redoks penyetaraannya ya. Spesies-spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi Anda tulis, kemudian lakukan penyetaraan seperti yang tadi ya, dengan perbandingan muatan, kemudian mana yang kurang tambahkan elektronnya, kemudian sama hilangkan elektronnya dengan dikalikan masing-masing direduksi oksidasi, kemudian kalian setarakan ya, jumlahkan di luas kanan dan luas kiri, dan jangan lupa muatan di kanan dan kiri harus sama. Nah, ini reaksi dekomposisi penguraian biasanya ya, kalau tidak ada perubahan biloks berarti dia asam basa atau pengendapan misalnya ya.
Bisa juga reaksi pembakaran logam misalnya atau non logam. Nah, di sini S-nya O, ini O, 0, 0, ini plus 4, minus 2, ini 0, 0, ini plus 2 ya. Ini salah satu reaksi reaksi yang tadi ya, plus 2 ini minus 2 O-nya ya. Kemudian ada reaksi pemindahan, bisa hidrogennya dipindah atau logamnya dipindah atau halogennya dipindah ya. Jadi kalau halogennya dipindah, logamnya dipindah, selama dia ada perubahan bilox termasuk reaksi redox. Nah ini tadi ya untuk logam yang mudah teroksidasi, dia akan menghasilkan gas H2. Ya. Kemudian kalau ada halida, direaksi dengan halida, halida yang lebih elektronegatif, dia lebih mudah untuk tereduksi, ya, berkurang. Ya, Cl kan lebih ke atas ya, lebih mudah tereduksi. Jadi tidak mungkin Br2 bereaksi dengan KCl, tidak mungkin. Tapi kalau Cl2 bereaksi dengan KBr itu mungkin. Kenapa? Karena tadi Br itu lebih di bawah daripada Cl, lebih elektronegatif Cl kan ya, sehingga lebih mudah berkurang biloxnya Cl daripada Br, sehingga terjadi pemindahan halogen. Ini tadi. Jadi kalau urutan kereaktifan logam kan itu berdasarkan dilihat volta ya, semakin tekan ke atas atau lihat kalau segala macam itu oksidasi ya, semakin teroksidasi semakin reaktif. Kalau yang PTAU ini semakin reduktif, tidak reaktif gitu ya. Jadi yang mudah teroksidasi itu kalau direaksikan air, dia menjadi basa dan gas H2. Nah kalau reaksi ini Pb dengan air, karena Pb mudah tereduksi ya, jadi kalau direaksikan sama air dia tidak menghasilkan gas H2. Jadi biasanya yang di sini harus bereaksi dengan asam kalau bereaksi dengan H2. Ini bisa lihat react with cold water, steam water. Jadi cold sama steam, satu air dingin satu air panas, tetap air kan, sampai CD ini dia bisa bereaksi sama air, jadi basa dan H2. Tapi kalau dengan asam, nah itu untuk yang ini Ni, Sn, Pb dia bisa bereaksi dengan asam, tapi dia tidak bisa bereaksi sama air. Nah kalau yang golongan yang Cu, Ag, HgPtAO mau dengan reaksi yang asam sama basa tidak. Makanya kenapa kabel-kabel itu biasanya dilapisi oleh perak, tembaga gitu ya. Karena kalau dia bereaksi sama air tidak terkorosi, maupun dengan asam tidak terkelupas gitu ya. Itu namanya perlindungan katodik ya. Perlindungan anodik, karena dia tidak mudah teroksidasi. Oke. Urutan kereaktifan halogen ini kalau tidak bisa bereaksi kalau yang mudah berkurang biloxnya yang lebih elektronegatif ya, Df. Ini hanya untuk yang halogen saja. Jadi FCl-BrI, Cl lebih reaktif daripada Br. Jadi kalau tadi Br2 terus tambah KCl dia tidak bereaksi ya. Atau I2 tambah KBr dia tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi, gambar aja seperti ini, terus coret seperti ini. Nah satu lagi adalah reaksi disproporsionasi. Nah reaksi disproporsionasi ini mengalami oksidasi juga reduksi. Jadi ada satu spesi bisa mengalami reduksi maupun oksidasi. Ini mengalami oksidasi dia ya, ini mengalami reduksi. Seperti itu. Jadi kalau mengalami reduksi dan oksidasi, berarti reaksi redoksnya ada dua. Reduksi oksidasinya Cl2 menjadi ClO-, sama Cl2 menjadi Cl-, gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan ada reaksi seperti ini, CH2 plus sama CO32-, ya mengendap kan, ya reaksi pengendapan. Ada pelepasan H plus atau pengurangan H plus, dia reaksi asam basa. Ada penggantian, ada perubahan bilox dan menghasilkan H2 misalnya, dia redox ya. Karena redox itu ya umumnya sih jarang untuk
jarang sih untuk menghasilkan gas ya, terutama memang yang tadi ya, kalau logam yang mudah teroksidasi yang reaksikan sama air atau agak sedikit reduksi, dia bisa bereaksi dengan asam menghasilkan gas H2. Ini CaF2 menjadi CaF2 itu juga redox.